Teringat dengan pendapat teman, waktu adalah sesuatu hal yang paling kejam. Memisah paksa sepasang orang yang bersama, menghentikan sepasang orang yang tertawa, menjauhkan sepasang orang yang sedang berjalan beriringan. Dan saat ini, aku hanya bisa berdoa untuk mendapatkan kesempatan agar dipertemukan. Halo dulur dan kawan-kawan, kembali lagi setelah sekian lama saya tidak membuat vlog tentang pendakian. Saya sekarang sedang di salah satu base camp di gunung di perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah, yaitu Gunung Lawu, tepatnya Via Ceto. Tadi malam saya berangkat jam 9 malam dari rumah. Sampai base camp sekitar jam 4 subuh baru sampai. Ya, perjalanan santai. Dan sekarang alhamdulillah selamat sampai base camp, dan sekarang sedang menikmati cuaca cerah di base camp Via Ceto. Gunung Lawu mempunyai ketinggian 3.265 meter di atas permukaan laut. Pokoknya saksikan terus perjalanan saya. Oke, bakalan seru. Jajan bro. Tok, kau dapat tok? Oke. Lontong. Berbekalan isi perut. Yang penting kenyang. Setelah melakukan pendaftaran di base camp, kemudian kita berjalan menuju pos registrasi melewati komplek Candi Ceto untuk pengecekan barang dan pembayaran. Di sini kita akan mendapatkan informasi tentang pendakian via Candi Ceto, yang pada intinya kita akan diberitahu larangan, rekomendasi camp, dan estimasi perjalanan. Halo, selamat pagi. Dan akhirnya kita selesai registrasi. Tadi registrasi di base camp 1 kali, terus kita diberi arahan untuk registrasi kedua. Kita diberi arahan dan ada peta juga di pendakian ini. Terus kita sudah sampai di plang selamat mendaki Gunung Lawu Via Ceto. Yuk, kita mulai berdoa sebelum mendaki agar keselamatan, kesehatan, kelancaran. Yuk. Berdoa tak pernah selesai. Jalan berdoa terus. Yuk, Lawu bisa. Lawu bisa. Gunung Lawu mempunyai ketinggian 3.265 meter di atas permukaan laut. Salah satu jalur pendakian favoritnya yaitu Candi Ceto. Menurut dari artikel yang saya baca, total jarak tempuh dari base camp sampai puncak yaitu 9,75 km. Komplek Candi merupakan trek pertama yang harus kita lewati ketika kita naik via Candi Ceto. Setelah kita berjalan kira-kira 15 menit, kita sekarang ada di Candi Ketek. Candi Ketek merupakan peninggalan Majapahit yang strukturnya itu punden berundak, ada 4 teras di atas. Cukup sebentar dari pos registrasi, cuma memerlukan waktu 15 menit untuk sampai ke Candi Ketek ini.
Beberapa menit kemudian, kita bertemu jalan yang berundak seperti ini. Ketika kita hendak melewatinya, kita disarankan untuk memakai sehelai kain jarit yang telah tersedia di sana, dan kita akan melepasnya di pancuran 7. Gelem apa orang? Akhirnya sampai di pos 1. Bah, berhenti. Ini ada kawan-kawan dari Semarang. Namanya Mas siapa? Aka. Dari Maluku. Aka. Yang satunya Mas siapa? Mas Ari. Mas Ari. Ketemu kawan-kawan dari Semarang nih, duo hiking nih. Duo hiking. Mau numpang makan nanti. Siap. Makan. Nanti ada seafood spesial dari Ranto. Seafood yang dikemas plastikan. Pisang vitamin G. Ganjel tau. Action. Setelah beristirahat di pos 1, kami pun melanjutkan perjalanan kembali. Pos 1 berada di ketinggian 1702 mdpl dan jarak tempuh dari pos 1 menuju pos 2 adalah 1034 meter dengan medan tanah dan hutan lebat di kanan dan kiri jalur trek pendakian. Sampai di pos 2 Brakseng sama teman-teman tuh ramai. Urusan-urunan. Ngopi. Lemon telu wae. Hah? Moh. Di jalan dipenuhi nyamuk-nyamuk sama jalan agak licin karena tadi malam sempat diguyur hujan. Nah, tapi tidak menghalangi kami terus melangkah. Oke, kita istirahat dulu di pos 2. Sebentar kita beristirahat di pos 2, kami kembali melangkahkan kaki di jalur pendakian yang licin ini. Bagaimana tidak, hujan yang turun di malam hari membuat trek basah dan lembab. Vegetasi didominasi oleh pohon damar dan puspa. Sepanjang trek ini, saya sangat terganggu oleh banyaknya nyamuk di sini. Sangat lega rasanya ketika saya sampai di pos 3. Terjauh dari nyamuk pengganggu di sepanjang perjalanan, bagaikan orang ketiga yang selalu mengganggu perjalanan cintamu. Jalur ini ada Nutrisari jeruk praseger banget. Gorengan mengalahkan segalanya buat. Bali to ora to lah. Bali sumpah pingsan. Turu dhisik to jam 1 ngene. Iya, usul-usul kok ya. Pas mabuk Area pos 3 terdapat sumber air yang bisa kita manfaatkan, beserta warung yang menyediakan beberapa jenis makanan untuk mengisi kembali energi yang hilang. Pos 3 berada di ketinggian 2199 mdpl dan vegetasi didominasi oleh pohon akasia gunung. Di pos 4, Pak. Capek, Pak. Aduh. Jalurnya dari pos 3 ke pos 4 ya ampun. Nanjak terus. Ditambah ngantuk. Stamina mulai berkurang. Aduh, inilah pendakian. Aku yakin di atas sana banyak sekali keindahan yang kita harus lewati. Rintangannya seperti ini. Menanjak. Untung tidak seperti di trek pos 2 ke pos 3. Kalau trek pos kedua ketiga itu banyak nyamuk. Membuat rusuh. Akhirnya sampai di pos 4. Walaupun pendakian via Candi Ceto ini terbilang landai,
Tetapi selandai-landainya jalur pendakian tetap saja menanjak. Apalagi trek dari pos 3 menuju pos 4, kita sama sekali tidak dikasih bonus. Ditambah lagi, beban dari jerigen besar yang baru saya isi di pos 3, itu membuat kaki terasa mantap. Harapan saya hanya kepada semangat, karena berharap kepada dia yang datang hanya kekecewaan dan janji-janji manis yang sering dipalsukan. Setelah melewati tanjakan yang lumayan menguras tenaga, perjalanan dari pos 4 menuju pos 5, kita diberi bonus yang cukup panjang. Tetapi jangan salah, di sini kita pun dihadapkan dengan bukit terjal yang mau tidak mau kita harus melewatinya. Benar saja, tanjakannya sangat curam. Kita pun harus tetap fokus dan mempersiapkan tumbuhan kaki yang kuat. Saya sekarang sedang berjalan melewati bukit cukup tinggi. Dari perjalanan pendakian Gunung Lawu Via Ceto ini, trek yang paling penanjak itu ada di sini. Trek itu dibikin zigzag karena memang treknya itu cukup terjal. Terus untuk kontur trek tanah sama batu-batuan besar. Habis itu pohon-pohon berukuran besar ada di sini. Kemungkinan ketika kita sudah melewati bukit ini, nanti ada semacam sabana kecil. Habis itu kita sampai di pos 5. Yuk, semangat terus. Halo Mas kameramen yang selalu di balik layar. Gimana? Sehat? Semangat? Lagi ngapain tuh? Wah, beri-beri ya? Raspberry atau beri-beri? Ini yang selalu di balik layar, adik saya, Kolik. Kita nemu bonus jalan landai. Nih, nikmati. Ini ada teman kita di Semarang ini. Gimana? Bung, capek. Alhamdulillah langit ngebuka. Tadi sempat pesimis, hujan akan turun. Tapi alhamdulillah. Sabana Lawu, sabana kecil sebelum pos 5. Setelah kita melewati tanjakan yang cukup terjal, akhirnya kita melewati pemandangan yang indah. Tuh, Sabana Lawu. Keren. Mantap. Akhirnya, kita sampai di sabana kecil sebelum pos 5. View ini mampu menghilangkan rasa lelah setelah melewati tanjakan yang cukup terjal sebelumnya. Pada jam 6 sore, akhirnya kami sampai di pos 5, Bulak Peperangan. Mengingat langit yang mulai gelap, kami pun membuat keputusan untuk camp di pos 5. Bersyukur banget diberi kelancaran dan cuaca cerah terus, nggak ada hujan. Kita nanti akan ngecamp di sini. Camp ini lumayan luas, ini di area pos 5. Pos 5 pendakian Gunung Via Ceto, dengan Gunung Lawu Via Ceto. Tuh, masih ada space buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 tenda. Tapi kalau di sini juga lebar, tergantung mau yang rata apa mau yang bergelombang ada. Tapi yang pastinya kami bersyukur datang ke sini dengan selamat. Semoga besok cuaca cerah, terus ya cuaca cerah lah, nggak hujan. Amin.
Mental yang kuat akan membantu selemah apapun fisik kita. Itulah kebenarannya. Mental yang kuat akan selalu bisa meyakinkan hati bahwa kita bisa melakukannya. Setelah mendirikan tenda, menyantap makan malam, kemudian merebahkan badan, dan akhir ucap untuk hari ini, selamat malam. Halo, selamat pagi dunia tipu-tipu. Selamat pagi. Dunia Ranto. Saya lalu. Kalau Mas Amit duluan nggak apa-apa, Mas. Segaran di Bulak Peperangan. Ini Bulak Peperangan ya, Mas? Bulak Peperangan pos 5. Seger. Kita menghangatkan badan dulu sebelum kita summit dan silaturahmi ke Mbok Yem. Dan ketemu sahabatnya si Ranto di Temon. Kangen gak sama teman Tok? Tahu Temon gak Tok? Tahu gak Tok? Masak mie dicampur sosis, bakso sama ayam. Duh, kok balik. Balik. Persiapan summit. Persiapan summit ya. Kita melakukan perjalanan summit. Marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberi keselamatan, kelancaran, kesehatan. Semoga tidak ada yang cedera. Semoga cuaca cerah selalu mendampingi kita semua. Berdoa, dipersilahkan. Selesai. Yo, summit, yuk. Summit bisa, orang ya. Ranto, bisa. Hangatnya mentari telah meninggi, mengiringi langkah kaki kami. Bukan hanya mentari yang memberi kehangatan, tetapi cerita, canda, tawa masing-masing dari kami semua pun mampu menghangatkan suasana sembari kami melewati sabana luas di atas Bulak Peperangan. Sungguh damai pagi ini. Sampai di Gupaan Menjangan. Ini salah satu rekomendasi camp yang sangat uhuy. Tuh, Gupaan Menjangan, sabana luas. Wih, keren. Keren banget. Ini Gupaan Menjangan. Keren banget. Sabananya luas. Tuh. Nanti kita masih jalan ke arah sana. Masih jauh. Keren. Ini bersama kameramen adik saya ini adik saya tuh, Holik. Kembali lagi sama Holik. Gimana kuliahnya, udah selesai beres? Ya luas. Tinggal UAS. Berarti sebentar lagi bisa naik gunung lagi ya. Kalau libur ya. Liburan. Kita jalan. Salah satu kubangan di Gupaan Menjangan. Yang dulunya itu kubangan, artinya itu kubangan, Menjangan itu artinya kijang. Jadi dulu masih banyak ditemui kijang di sini secara liar, tapi sekarang kemungkinan masih ada, cuma untuk ditemui itu sangat susah. When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I
I can make it more than I could bear. Giving up is all that I can surrender to you. Take me in your arms and hold me. Setelah melewati sabana luas Kupakan Menjangan, kami pun berjalan menanjak melewati bukit, dan di trek didominasi oleh pohon cemara dan pohon-pohon cantigi di sepanjang trek pendakian. Sekarang kita sampai di Pasar Dieng. Di sini ya merupakan, ya katanya banyak orang yang ada faktor ya. Makanya dari base camp itu tidak diperkenankan untuk trek malam kalau ketemu di Pasar Dieng. Makanya untuk recommended camp ada di Kupakan Menjangan sama di pos 5. Terus di sini ada tulisan dilarang memindahkan atau menata ulang struktur bangunan di Pasar Dieng karena mengandung unsur cagar budaya. Jadi untuk tangan-tangan yang kadang jahil, yang nakal, itu mohon ditaati peraturan tersebut. Karena di sini unsur budayanya masih sangat kental. Setelah Pasar Dieng, itu artinya kita akan semakin dekat dengan tujuan kami. Dari pelupuk mata, puncak tertinggi Gunung Lawu pun mulai terlihat dengan jelas. Cuaca pagi ini benar-benar bersahabat, tidak terlalu panas ataupun terlalu dingin. Sebelum sampai ke warung Bokyem, kami melewati salah satu puncak Lawu, yaitu Hargo Dalem. Di gunung anak kucing. Akhirnya sampai juga di warung legendaris Bokyem. Si Temon. Konsone si Temon. Nyobain pecel Bokyem, Mas? Ini ada telur, ini ada pecel ini. Telur, pecel, mie, nasi ya? Nasi. Kita coba. Selamat menikmati. Rasanya gimana? Rasanya rasanya kayak makan di Gunung Lawu ya. Istirahat pun usai. Kami harus kembali menapaki jalur pendakian. Saya kira perjalanan dari warung Bokyem akan mudah. Ternyata salah. Kita harus terus menanjak dengan kemiringan yang cukup terjal untuk sampai ke puncak. Alhamdulillah, kita sampai di puncak tertinggi Lawu, Hargo Domilah, 3.265 meter di atas permukaan laut. Dengan niat baik yang kami utamakan, segenap tenaga yang kami keluarkan, dorongan semangat yang selalu terbakar, doa-doa baik yang terkabulkan, membuat kami sampai di titik ini, melewati komplek candi, hutan lebat, tanah licin, tanjakan terjal, sabana luas, menjadi halang rintang kami, mengetahui batas diri bahwa untuk memetik keindahan, kita perlu perjuangan. Terkutip dari kata orang pintar, bahwa hidup yang tidak diperjuangkan, maka tidak akan pernah dimenangkan.
Akhirnya kita semua sampai di puncak Argodomila, Gunung Lawu. Kita melakukan perjalanan turun, alhamdulillah saat perjalanan naik kita diberi kelancaran, sehat, selamat tanpa cedera. Ya, untuk teman-teman dari Semarang, di Malang ya Mas? Malang. Dari Malang, terima kasih sudah menjadi teman pendakian, semoga menjadi teman sampai di bawah lah, sampai di kehidupan biasa. Terus untuk kita mulai perjalanan turun, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberi keselamatan, kelancaran, kesehatan, semoga diberi cuaca cerah sampai turun, selamat sampai rumah masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Selesai. Rantau ganjal yuk. Rantau ganjal yuk. Rantau ganjal. Lawu punya cerita dengan kalian semua. Teman-teman dari Semarang, teman-teman dari Malang, canda tawa bersama kalian tak pernah terlupakan, tak pernah tergantikan. Waktu benar-benar kejam, memisah paksa tanpa adanya aba-aba. Tapi apa daya, kita semua insan manusia yang selalu berjalan beriringan dengan waktu. Waktu mungkin saja bisa memisahkan, tetapi kesempatan akan kembali mempertemukan. Membuat video dokumenter adalah cara saya mengingat, karena foto dan video adalah pengingat yang terbaik. Biarkan cerita hari ini kutuliskan dalam buku kenangan hidup. Kawan, jangan pernah lupakan. Salam pelosok negeri.